Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak masih bisa bertemu dengan anak-anak semuanya dalam pembelajaran matematika untuk siswa kelas 9. Bapak harapkan anak-anak tetap semangat untuk belajar dan mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita masih membahas pokok bahasan transformasi geometri. Di sini kita akan membahas sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu dilatasi, dan yang keempat nanti adalah rotasi. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita masuk ke sub pokok pembahasan yang ketiga, yaitu dilatasi atau perkalian. Baik, kita mulai dari yang pertama, pengertian dilatasi atau perkalian. Dilatasi atau perkalian adalah peristiwa transformasi yang mengubah ukuran, itu bisa memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi ditentukan oleh yang pertama, pusat dilatasi. Pusat dilatasi ini berbentuk titik koordinat. Jika tidak ditentukan, maka titik pusatnya adalah O 0,0. Yang kedua, faktor dilatasi atau faktor skala. Kita buat dengan lambang K. Faktor skala menentukan ukuran perbesaran atau pengecilan dari suatu bangun yang asli. Nilai K itu bisa positif atau negatif. Coba perhatikan gambar berikut anak-anak yang Bapak tampilkan itu. A, perhatikan gambar itu segitiga A adalah bangun asal sebelum dilatasi. Bangun B, C, D, dan E adalah bangun yang mengalami dilatasi dengan perbesaran atau pengecilan tertentu. Berikutnya anak-anak, yang kedua, notasi dilatasi. Notasi dilatasi dapat dituliskan dalam bentuk titik X, X, Y, didilatasi O, K akan menjadi bayangannya titik X aksen X kali K, Y kali K. Jadi nanti nilai bayangan atau titik koordinat dari bayangan itu adalah untuk X-nya dan Y-nya sama-sama dikalikan dengan nilai K-nya. Nilai O, K artinya melalui titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Perhatikan contoh soal berikut anak-anak. Yang pertama, titik P 2,3 didilatasi dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala 2. Tentukan bayangan titik P. Maka untuk titik P, di mana asalnya berada di 2,3, setelah didilatasi O,2, maka akan mendapatkan bayangan titik P, yaitu titik P aksen adalah 4,6. Untuk contoh soal yang kedua, perhatikan anak-anak. Titik Q min 1,4
didilatasi dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala setengah. Tentukan bayangan titik Q. Perhatikan pembahasannya. Maka titik Q min 1,4 setelah didilatasi dengan faktor skala setengah, itu kita mendapatkan titik Q aksennya adalah min setengah koma 2. Yang berikutnya anak-anak, contoh nomor 3. Tentukan bayangan R minus 3, minus 6 yang didilatasi dengan minus sepertiga. Perhatikan pembahasannya. Maka titik R minus 3, minus 6 setelah didilatasi dengan faktor skala minus sepertiga akan menjadi titik R aksen dengan koordinat 1,2. Yang berikutnya anak-anak, contoh soal nomor 4. Titik S, X, Y setelah didilatasi dengan skala minus 3 menghasilkan bayangan titik S aksen minus 15,12. Tentukan titik S semula. Perhatikan pembahasannya. Di sini faktor skala dilatasinya diketahui, bayangannya diketahui, kita diminta untuk menentukan titik asalnya. Maka untuk titik asalnya kita bisa tentukan dengan cara, untuk X titik asal adalah X bayangan dibagi dengan faktor skala, begitu juga Y titik asal itu adalah Y bayangan dibagi dengan faktor skalanya. Maka dari sini kita dapatkan bahwa titik S semula itu berada di koordinat 5,-4. Yang berikutnya anak-anak, contoh terakhir, contoh nomor 5. Gambarlah suatu persegi ABCD yang memiliki titik A 2,2, B 4,2, C 4,4 dan D 2,4 yang didilatasi dengan faktor skala minus setengah. Perhatikan pembahasannya. Pertama kita gambarkan dahulu gambar persegi ABCD sebagai gambar asal, di mana titik sudutnya sesuai dengan koordinatnya masing-masing yang sudah tertera di soal. Kemudian tiap titik sudut asal kita dilatasikan dengan faktor skala minus setengah. Titik A setelah didilatasi dengan faktor skala minus setengah akan menjadi titik A aksen minus 1, minus 1. Titik B 4,2 setelah didilatasi dengan faktor skala minus setengah akan menjadi titik B aksen minus 2, minus 1. Titik C 4,4 setelah didilatasi dengan faktor skala minus setengah akan menjadi titik C aksen dengan koordinat minus 2, minus 2. Dan titik D 2,4 setelah didilatasi dengan faktor skala minus setengah akan menjadi titik D aksen dengan titik koordinat minus 1, minus 2. Kemudian bayangan dari persegi
A, B, C, D yang kita dapatkan adalah persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, kemudian kita gambarkan sesuai dengan koordinat titik sudutnya masing-masing. Jadi tampaklah hasilnya seperti yang tertera di layar. Baiklah anak-anak, Bapak harapkan setelah tadi mendengarkan penjelasan singkat dari Bapak, mudah-mudahan anak-anak semua bisa menjawab permasalahan berikut, yaitu faktor apa sajakah yang mempengaruhi dilatasi sebuah benda. Oke, bisakah anak-anak menjawabnya? Baik anak-anak, yang berikutnya adalah sub pokok pembahasan yang keempat, yaitu rotasi atau perputaran. Yang pertama kita bahas adalah simetri putar. Perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Gambar A yang sebelah kiri adalah gambar persegi panjang asal. Gambar B yang tengah itu, perhatikan, adalah hasil dari gambar A yang diputar setengah putaran atau 180 derajat. Itulah gambar B. Gambar C adalah hasil dari gambar B yang diputar lagi setengah putaran atau 180 derajat. Di mana gambar C ini titik-titik sudutnya kembali ke bentuk semula, akan identik sama persis dengan gambar A sebagai gambar persegi panjang asal. Jadi dari sini kita katakan, bila suatu bangun diputar satu putaran pada pusatnya sehingga kembali ke posisinya semula dengan N cara. N itu artinya banyaknya cara, dengan catatan bahwa banyaknya cara itu lebih dari satu. Maka bangun tersebut memiliki simetri putar tingkat N. Yang kedua anak-anak, pengertian rotasi. Rotasi atau perputaran adalah translasi geometri akibat putaran baik searah atau berlawanan arah jarum jam. Untuk mengetahui tentang rotasi diperlukan informasi tentang ukuran sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasi. Perhatikan penjelasannya. Sudut rotasi. Sudut rotasi bisa bernilai mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Namun untuk materi ini kita hanya akan mempelajari rotasi dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Arah rotasi. Berdasarkan aturan penentuan kuadran pada bidang koordinat kartesius, maka arah rotasi yang berlawanan arah putaran jarum jam disebut arah positif. Sebaliknya, arah rotasi yang searah putaran jarum jam disebut arah negatif. Oke, ingat itu ya anak-anak ya. Yang berikutnya, titik pusat rotasi. Titik pusat rotasi berupa suatu titik koordinat. Jika titik pusat rotasi tidak ditentukan, maka titik pusat rotasi adalah titik pusat O 0,0. Berikutnya yang ketiga, rotasi pada bidang kartesius. Secara umum, rotasi pada bidang kartesius meliputi: yang pertama, titik X, Y
Jika dirotasi sejauh 90 derajat atau minus 270 derajat akan menghasilkan bayangan titik min Y, X. Yang kedua, titik X, Y jika dirotasi sejauh minus 90 derajat atau 270 derajat akan menghasilkan bayangan Y, min X. Yang ketiga, titik X, Y jika dirotasi sejauh 180 derajat atau minus 180 derajat akan menghasilkan bayangan min X, min Y. Dan yang terakhir, yang keempat anak-anak, jika titik X, Y dirotasi sejauh 360 derajat atau minus 360 derajat akan menghasilkan bayangan titik X, Y. Artinya pada rotasi 360 atau minus 360 derajat, maka titik asal sama dengan titik bayangannya. Baik anak-anak, untuk supaya lebih menambah wawasan dari uraian-uraian tentang rotasi yang dilakukan, seperti yang sudah Bapak jelaskan, kita dapat menerapkannya ke dalam soal-soal. Perhatikan beberapa contoh soal berikut. Yang pertama, diketahui layang-layang ABCD dengan titik-titik sudutnya adalah A 3,1, B 5,5, C 3,6, dan D 1,5. Tentukan koordinat titik sudut layang-layang ABCD tersebut jika yang pertama diputar minus 180 derajat, yang kedua jika diputar minus 90 derajat, yang ketiga jika diputar 270 derajat. Yang kedua, gambarlah titik Z minus 3, minus 2 dirotasi dengan sudut pusat O 0,0 dengan sudut putar 90 derajat, kemudian dilanjutkan lagi dengan rotasi 180 derajat. Perhatikan pembahasannya anak-anak. Titik ABCD yang diputar sebesar minus 180 derajat. Perhatikan, titik A 3,1 akan menghasilkan bayangan A aksen minus 3, minus 1. Titik B 5,5 akan menghasilkan bayangan titik B aksen minus 5, minus 5. Titik C 3,6 akan menghasilkan bayangan titik C aksen minus 3, minus 6. Titik D 1,5 akan menghasilkan titik D aksen minus 1, minus 5. Yang berikutnya, jika titik ABCD tersebut dirotasi sejauh minus 90 derajat, maka akan kita dapatkan titik A 3,1 menjadi titik A aksen 1, minus 3. Titik B 5,5 akan menghasilkan bayangan titik B aksen 5, minus 5. Titik C 3,6 akan menghasilkan bayangan titik C aksen
6,-3. Dan titik D 1,5 akan menghasilkan bayangan titik D aksen 5,-1. Yang berikutnya, jika titik A, B, C, D dirotasi sejauh 270 derajat, maka akan kita dapatkan titik A 3,1 menjadi titik A aksen 1,-3. Titik B 5,5 akan menghasilkan titik B aksen 5,-5. Titik C 3,6 akan menghasilkan bayangan titik C aksen 6,-3. Dan yang terakhir, titik D 1,5 akan menghasilkan bayangan titik D aksen 5,-1. Perhatikan anak-anak, sekarang kita bahas contoh yang kedua. Perhatikan gambar titik Z -3,-2 dirotasi dengan sudut pusat O 0,0 dengan sudut putar 90 derajat, kemudian dilanjutkan dengan rotasi 180 derajat. Bisa diperhatikan hasilnya pada layar. Perhatikan gambarnya anak-anak. Titik asal Z nampak di situ pada koordinat -3,-2. Kemudian setelah dirotasi sejauh 90 derajat menjadi titik Z aksen dengan titik koordinat 2,-3. Kemudian titik Z aksen ini kita rotasi lagi sejauh 180 derajat, dan itulah kita dapatkan titik Z double aksen yang berada pada koordinat -2,3. Jadi sudah tertera titik asalnya, titik bayangan pertama, titik bayangan kedua pada layar yang Bapak tampilkan. Demikianlah anak-anak penjelasan dari Bapak untuk pokok bahasan transformasi geometri untuk sub pokok bahasan yang ketiga dan keempat, yaitu dilatasi dan rotasi. Bapak berharap kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan anak-anak semuanya selalu semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.